Vatikan terletak di wilayah kota Roma bagian barat dengan luas keseluruhan 44 hektar. Panjangnya 1045 meter dan lebar 850 meter yang dibatasi oleh tembok tinggi. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas negara yang fenomenal dan terkenal. Negara yang disebut sebagai negara terkecil di dunia. Bahkan ada yang menyebut luas negara ini cuma seukuran perumahan di Indonesia. Ini dia negara Vatikan. Tapi sebelum kita bahas kenapa negara ini bisa sangat kecil ukurannya teman-teman, mari kita lihat sejarah serta kehidupannya sekarang. Let's go! Vatikan. Negara kota Vatikan dibentuk melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada 1929 antara Wakil Kepala Pemerintah Tahta Suci Kardinal Pietro Gasparri dan Perdana Menteri Kerajaan Italia Benito Mussolini. Vatikan diakui sebagai badan politik yang menjamin tahta suci sebagai institusi tertinggi dalam Gereja Katolik sedunia sekaligus negara berdaulat. Negara Vatikan terbentuk setelah melewati proses yang sangat panjang. Sekitar pertengahan abad ke-8, terbentuk negara kepausan atau Stato Pontificio dengan wilayah meliputi seluruh kota Roma yang terbentang antara pesisir barat dan timur Italia. Proses penyatuan kerajaan-kerajaan Italia ini mengakibatkan negara kepausan beberapa kali terancam dan terlibat dalam politik serta perang wilayah. Setelah Roma direbut oleh Garibaldi pada 1870 dan kekuasaan diserahkan kepada Raja Vittorio Emanuele II, maka berakhir pula apa yang disebut negara kepausan. Paus Pius ke-9 meninggalkan Istana Lateran dan pindah ke Istana Vatikan, lalu menetap di situ dengan mengurung diri. Pada 1871, Raja Vittorio Emanuele II mengeluarkan undang-undang yang menjamin kedudukan Paus untuk menempati Istana Lateran dan Kastil Gandolfo. Tindakan unilateral ini ditolak oleh Paus. Lalu pada tahun 1919, suatu Law of Quarantine kembali dikeluarkan oleh pemerintah Italia secara sepihak, yang isinya mengakui kedaulatan Paus atas wilayah tertentu. Undang-undang ini memberi hak untuk menggunakan beberapa gedung yang ditunjuk sebagai bagian dari wilayah Paus. Namun tindakan baru tersebut ditentang oleh Paus yang berkuasa saat itu, yaitu Paus Benedictus ke-15. Sebagai jalan tengah, diadakan beberapa kali perundingan dengan hasil pembentukan negara kota Vatikan atau The Vatican City State. Vatikan dibentuk melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1929 antara Wakil Perdana Menteri Vatikan Kardinal Pietro Gasparri dan Perdana Menteri Kerajaan Italia Benito Mussolini. Kemudian Seminari Menengah Kepausan, Universitas Urbaniana, Rumah Sakit Bambino Gesù, Serikat Yesus atau SJ, dan beberapa gereja, biara suster, serta kolegio atau asrama tempat tinggal para rohaniawan dan rohaniawati yang sedang menuntut ilmu atau bertugas di Roma. Dari segi hubungan antar bangsa, Vatikan adalah negara berdaulat penuh dan dilindungi hukum internasional. Juga saat ini menyandang gelar sebagai negara terkecil di dunia. Sementara kepala negara Vatikan adalah Paus. Isi Traktat Lateran tersebut mengakui negara kota Vatikan sebagai badan yuridis dan politis, dengan jaminan kemerdekaan dan kedaulatan atas daerah yang dikelilingi tembok. Vatikan juga mengatur hak milik Vatikan yang lain yang disebut sebagai ekstrateritorial. Tempat ekstrateritorial tersebut diantaranya terletak di Roma, yaitu Basilika Santo Giovanni Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, Basilika Santo Paulus, Palazzo della Cancelleria, Palazzo di Propaganda Fide, Palazzo San Callisto, dan Palazzo Santo Officio. Selanjutnya luas Vatikan. Vatikan terletak di wilayah kota Roma bagian barat dengan luas keseluruhan 44 hektar. Panjangnya 1045 meter dan lebar 850 meter yang dibatasi oleh tembok tinggi. Selain wilayah tersebut, masih ada juga berbagai wilayah dan gedung yang terletak di dalam wilayah Italia yang merupakan bagian integral Vatikan dengan sebutan wilayah ekstrateritorial yang luasnya 700.000 meter persegi. Sementara jumlah penduduk Vatikan seluruhnya sekitar 1.000 orang dan menetap di negara ini karena pekerjaan dan jabatan. Penduduk Vatikan terdiri dari berbagai warga negara, dengan mayoritas adalah warga negara Italia. Mereka juga memperoleh kewarganegaraan Vatikan, tapi berdasarkan permanent residence dari pemerintah Italia yang diatur dalam perjanjian Lateran.
Selanjutnya, lembaga negara Vatikan. Sri Paus adalah kepala negara kota Vatikan dan kepala pemerintahan tahta suci. Kekuasaan tertinggi di Vatikan bersifat monarki yang dipilih secara absolut, teokratis, dan patrimonial, serta mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, Paus dibantu oleh Komisi Kepausan Negara Kota Vatikan yang mewakili Bapa Suci dalam menjalankan pemerintahan sipil negara Vatikan sesuai dengan mandat khusus dari Paus. Secara protokoler dalam hubungan antar bangsa, Paus berkedudukan dan mendapat perlakuan sebagai seorang kepala negara penuh. Sebutan kehormatan bagi Paus adalah His Holiness. Paus menurut kitab hukum kanonika mempunyai hak untuk mengangkat dan mengutus duta-dutanya baik ke gereja-gereja lokal maupun ke negara-negara dan penguasa-penguasa publik yang mewakili pribadi Paus sendiri. Pada saat ini perwakilan tahta suci ada di 176 negara dan berbagai organisasi internasional. Terdapat dua hierarki utama di Vatikan. Pertama ialah hierarki keagamaan, di mana Vatikan berperan sebagai pusat agama Katolik sedunia. Menurut kitab hukum kanonik, Paus adalah uskup gereja Roma yang mewarisi tugas yang secara istimewa diberikan kepada Santo Petrus, salah seorang murid Yesus, sehingga Paus dapat dikatakan sebagai wakil Yesus di dunia, gembala gereja universal, sekaligus sebagai kepala Dewan Uskup. Dewan Uskup beranggotakan para uskup berdasarkan ketahbisan sakramental, dan persekutuan hierarkis merupakan kekuasaan tertinggi di dalam gereja Katolik. Kedua adalah hierarki pemerintahan tahta suci sebagai negara yang mengatur seluruh roda pemerintahan baik yang bersifat keluar maupun ke dalam. Pada dasarnya kedua bentuk hierarki ini saling melengkapi dan mengisi. Secara umum, misi yang diemban tahta suci Vatikan adalah misi keagamaan, kemanusiaan, hak asasi manusia, ekumenis, dan dialog dengan agama-agama lain. Damaian dan kesejahteraan dunia yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Mata uang dan bahasa. Sesuai perjanjian dengan pemerintah Italia, mata uang yang berlaku di Italia berlaku juga di Vatikan. Sejak 2002, mata uang euro yang dipergunakan, tetapi Vatikan mencetak mata uang logam sebagai cenderamata. Selain itu, bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Italia. Dalam perayaan Misa Kudus, selain bahasa Italia juga digunakan bahasa Latin. Untuk korespondensi diplomatik memakai bahasa Inggris dan Perancis. Politik dalam negeri. Politik dalam negeri bagi tahta suci Vatikan adalah politik keagamaan yang bukan hanya menyangkut wilayah dan penduduk yang berada di negara kota Vatikan, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan agama umat Katolik di seluruh dunia. Dengan kata lain, politik dalam negeri Vatikan dapat dikatakan sebagai suatu usaha dari tahta suci Vatikan untuk melayani dan mengayomi umat Katolik agar tetap berada pada jalur keimanannya, dapat mempertahankan disiplin dan hierarki gereja, serta menangani berbagai hal yang berkaitan dengan doktrin dan dogma agama Katolik. Politik luar negeri. Tahta suci Vatikan telah menjalin hubungan diplomatik dengan 176 negara di dunia, suatu jumlah yang tidak kecil bagi negara kota Vatikan. Namun seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa lingkup pengaruh tahta suci Vatikan amat luas, melampaui batas-batas negara dan benua, hingga eksistensinya bukan hanya diakui namun juga mendapat tempat yang terhormat di mata internasional. Negara-negara yang mempunyai kedutaan untuk tahta suci dan berkedudukan di Roma sebanyak 80 negara, termasuk Federasi Rusia, Organisasi Palestina, Liga Negara Arab, dan perwakilan UNHCR. Sedangkan yang dirangkap dari kedutaan yang berdomisili di luar Vatikan atau Italia sekitar 96 negara. Tahta suci menampilkan diri di percaturan internasional melalui aktivitas Paus berupa kunjungan pastoralnya, termasuk pernyataan-pernyataan kegiatan Secretariat for Relations with State atau Kemlu Vatikan, dan kegiatan perutusan diplomatiknya di berbagai negara. Dalam menjalankan politik luar negerinya, tahta suci Vatikan tidak memihak pada suatu kekuatan, blok ataupun negara tertentu. Kegiatan politik luar negeri tahta suci Vatikan bertujuan antara lain agar terjaminnya hak asasi manusia
dan terwujudnya perdamaian dunia, kerjasama, dan persaudaraan di antara umat manusia. Selanjutnya, hubungan bilateral Vatikan dengan Indonesia. Tahta Suci Vatikan adalah salah satu negara di Eropa yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan pembukaan misi diplomatiknya di Jakarta pada tingkat Apostolic Delegate pada tahun 1947. Hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Tahta Suci Vatikan dijalin sejak tanggal 25 Mei 1950 dan terus berkembang menghasilkan saling pengertian yang terbina dengan baik. Tahta Suci Vatikan mengakui peran Indonesia yang cukup besar dalam hubungan antar bangsa, terutama dalam gerakan non-blok, ASEAN, OKI, APEC, G20, dan partisipasi aktif Indonesia dalam ikut serta menciptakan perdamaian dunia melalui berbagai fora internasional. Kenapa yang disebut sebagai negara terkecil di dunia? Negara Vatikan memiliki luas wilayah yang sangat kecil, menjadikannya negara terkecil di dunia. Luas wilayah Vatikan hanya sekitar 44 hektar aja. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, ini kurang lebih setara dengan 1/6 dari Pulau Manhattan di New York City, atau sekitar 1/5 dari Taman Hyde di London. Wilayah Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia, dan terbatas oleh tembok kota yang mengelilinginya. Sementara jumlah penduduk Vatikan seluruhnya sekitar 1.000 orang yang menetap. Penduduk Vatikan terdiri dari berbagai warga negara, dengan mayoritas adalah warga negara Italia, juga memperoleh kewarganegaraan Vatikan, tapi berdasarkan permanent residence dari pemerintah Italia yang diatur dalam Perjanjian Lateran. Nah, mungkin cukup segitu dulu ya teman-teman pembahasan tentang negara Vatikan, negara terkecil di dunia ini. Kalau teman-teman punya pendapat atau opini, langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Goodbye.